Waktu di perjanjian lama, kalau orang merayakan Paskah, maka mereka merayakan bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Di perjanjian baru, kita merayakan Paskah karena kita merayakan Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari maut. Nah, untuk kita mengerti Paskah, maka saudara dan saya harus mengerti apa yang namanya dosa. Kita harus mengerti dulu apa yang namanya dosa, baru kita bisa mengerti makna Paskah yang sebetulnya. Apa yang terjadi waktu kita merayakan Paskah ini. Dosa itu bukan sekedar kesalahan. Ada banyak orang berpikir, kita salah lah, udahlah kita punya. Dosa bukan sekedar kesalahan. Dosa sebetulnya adalah sebuah keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan gini loh, keputusan untuk mengganti penguasa hidup ini. Tadinya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, waktu kita memutuskan kita mau hidup dalam dosa, maka kita sebenarnya lagi memutuskan bahwa iblis yang akan berkuasa dalam hidup kita. Adam waktu melakukan dosa, maka dia memutuskan tuh gini, dia lebih mendengar firman iblis daripada firman Tuhan. Dia mengganti firman siapa yang mau didengar. Tuhan bilang begini dan iblis bilang ini, masa sih nggak gitu dan sebagainya. Dan dia memutuskan, saya percaya kamu. Saya nggak percaya Tuhan, saya percaya kamu. Dosa nggak sekedar sebuah kesalahan. Dosa adalah keputusan berganti Tuhan dalam hidup ini. Dosa adalah sebuah keputusan berganti penguasa. Karena Tuhan artinya Tuan di atas segala Tuan, big boss. Waktu Adam tidak mau dengar Tuhan, Adam dengar iblis, maka big bossnya siapa? Iblis. Dan dosa itu selalu mengikat, selalu mengikat. Dia menjerat, dia menguasai. Ada orang bilang, wah gak enak lah ikut Tuhan, gak bebas. Bebasan di luar sana, saudara yakin itu bebas? Coba orang yang terikat berbuat dosa, bisa gak berhenti berbuat dosa setengah mati? Saya 3 bersaudara laki semua, kita narkoba dulu. Saya lebih dulu berhenti, adik-adik saya gak bisa berhenti. Dari SD narkoba. Tadinya fun, lucu, teler bareng-bareng gitu kan. Ngomong gak jelas, jalan miring-miring, lucu. Lama-lama sudah tahu, kami nyaris mati karena itu. Mau berhenti gak bisa. Dosa menjerat, dosa mengikat. Bahkan adik saya harus lihat beberapa temannya meninggal karena salah jarum. Karena tukeran jarum. Gak cuma satu. HIV, it's wow. Sudah boleh tanya adik saya tentang itu. Tadinya lucu loh. Tadinya kita pikir cuma Saya ingat orang tua saya pernah ngomong dan saya bilang, udahlah kita anak muda. Tadinya lucu lihat adik saya berganti cat rambut setiap kirim foto. Kuning semua. Keren. Ijo semua. Keren. Ungu semua. Keren. Lama-lama kecelakaan, tambah lama tambah parah. Sampai suatu hari saya harus lihat adik saya. Kayak sudah gak bisa mikir lagi. Bengong. Karena dosa mengikat. Dosa itu memperbudak. Saudara jangan pikir iblis kasih itu free. Depannya free. Belakangnya dia memperbudak. Untuk berhenti sakit saudara. Pengen berhenti aja udah gini. Makainya aja udah gak suka. Gak cuma narkoba, semua dosa. Suatu hari kita udah muak, enek, tapi gak bisa berhenti. Gak bisa. Udah terikat, udah diperbudak. Iblis berkuasa. Dan dosa tidak pernah mau melepas. Hati-hati. Gak pernah. Saya gak pernah lihat orang bisa lepas begitu saja dari dosa. Enggak.
Waduh, cost-nya besar banget kan. Sometimes dosa yang kita buat lucu dari kecil, dari waktu masih remaja. Akibat panjangnya apa? Keluarga hancur, keuangan hancur, hidup hancur, kesehatan hancur, semua hancur. Dosa tidak melepas. Sampai umur berapapun dosa tidak pernah melepas. Akibat dosa apa? Timotius 3 ayat 2-7 bilang ini. Akibatnya manusia cenderung memilih dosa daripada kebenaran. Kita suruh pilih dosa sama kebenaran, cenderungnya pilih dosa. Udah tahu itu dosa. Udah tahu itu gak bagus, tapi milihnya ke sana terus. Cenderung pilih gelap daripada terang. Akibat dosa pikiran kita betul-betul dibuat buntu sampai gini. Walaupun diajar tapi gak bisa mengerti Tuhan. Gak ngerti-ngerti, gak bisa percaya aja. Saudara pikir siapa yang membuat saudara gak bisa percaya? Kepintaranmu? Bukan. Bosmu. Bosmu. Tuhan di atas segala tuanmu. Walau beribadah, banyak orang coba dengan cara beribadah, rajin ke gereja, rajin pelayan, rajin apa, tapi hidupnya tetap menyangkal Tuhan. Itu semua akibat dosa. Akibat dosa. Paulus sampai bilang gini, aku manusia celaka katanya. Aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh ini? Celaka aku ini. Saudara tidak akan pernah mengerti makna Paskah sebelum saudara mengerti kuasa dosa yang membuat kita jadi manusia celaka. Saya bertobat 14 Oktober 1991, itu hari Jumat, di Gor Saparua. Saya OP waktu itu yang bikin KKR. Ceritanya diundur dulu sebulan sebelumnya kira-kira. Saya di Bali lagi main toto flu. Bukan sakit keras, flu. Yang gak usah didoain 2 minggu juga sembuh sendirilah. Ya kan? Tapi saya berdoa saat itu. Nggak selalu tiap flu saya berdoa saudara. Cuma saya pikir ini, waduh semua pada main, masa gue gak main ya? Di Bali loh. Gue doa deh Tuhan, kalau saya sembuh saya janji datang satu KKR. Amin, begitu amin sembuh. Nah itu yang bikin flu saya berbeda sama flu saya yang lain. Begitu amin sembuh, saya langsung gini, wah serius banget. Terus saya bilang ini, saat itu juga saya langsung, wah. Saya bilang ini, Tuhan, saya bukan maksud kurang ajar ya. Tapi kalau boleh saya mau ngomong gini loh, saya tuh gak tahu jadwal KKR di Bandung. Kan tadi janjinya satu KKR kan, saya gak tahu jadwal KKR di Bandung. Jadi kalau dalam 1 bulan gak ada yang ajak saya ke KKR, janjinya kita anggap gak ada ya. Pulang ke Bandung, gak usah 1 bulan, 2 minggu. Temen saya yang waktu itu belum Kristen, dia ada perlu mau ke satu tempat yang ada KKR itu. Terus dia bilang, Di mau gak temenin gue ke KKR? 2 minggu setelah doa saya tadi. Saya cuma kaget, wow. Mau bilang enggak, alasan apa lagi ya? Saya bilang, oke. Jadi saya temenin dia. Waktu sepanjang acara saya cuma berpikir bagaimana saya bisa meninggalkan tempat itu tanpa bertobat. Karena saya gak pernah janji bertobat, saya cuma janji datang satu KKR. Gimana meninggalkan tempat itu tanpa bertobat dan tetap hidup? Jangan mati, jangan sampai kejatuhan speaker. Saya nggak bisa dengar khotbah. Satu sisi selama ini, saudara tahu, saya tuh setiap hari di rumah saya ada ranjang yang dikasih lebih. Kenapa? Teman saya selalu ada yang nginep di rumah saya karena saya selalu takut mati. Nggak bisa sendiri. Saya kayak yang gaul banget gitu loh. Tapi sebetulnya dibaliknya kalau saya sendirian, saya gelisah, takut mati. Dan saya tahu kalau mati saya pasti 100% masuk neraka. Katakan 100%. Lagi 100%. Saya yakin banget. Enggak ada Pak, enggak 99 kali enggak, 100. Yakin, saya punya iman yang luar biasa bahwa saya pasti masuk neraka. Ada di tempat ini yang sudah punya iman pasti masuk neraka? Saya begitu. Tapi waktu itu saya tetap gini, aduh kalau gua bertobat, buat saya bertobat itu geleh saudara. Zaman dulu belum zaman gadget, holy gadget kan, zaman dulu bawa Holy Bible. Jadi kalau ngelihat anak muda bawa Alkitab, saya agak gimana gitu loh.
agak pengen bersihin gitu kan. Rasanya aduh. Terus saya mikir, aduh kalau gue harus kayak gitu, enggak dah. Gue fun kok ini. Tapi Tuhan buat saya gelisah. Tiba-tiba khotbah selesai. Jadi gini, khotbah kalau nggak ditunggu-tunggu cepet selesai. Tapi kalau suruh tunggu-tunggu lihat jam, saya nggak selesai-selesai. Waktu saya tahu sudah selesai pendeta, saya nggak dengar khotbahnya. Tanya siapa yang mau terima Yesus, maju selamatkan maju ke depan. Saya mau angkat tangan, ada teman saya, nanti dia ngomong apa? Karena dia tahu kelakuan saya kan. Yang kedua, siapa yang mau terima Yesus maju ke depan? Saya mau angkat tangan, takut nanti balik lagi terus tambah kemarin 100% masuk neraka, nanti 200%. Aduh, tambah berat aja dong. Terakhir kata pendeta, yang mau terima Yesus maju ke depan. Saya, aduh udah mau. Saya maju ke depan. Teman saya sekarang aktif melayani Tuhan di Singapura. Dulu waktu itu belum Kristen. Dia bilang, di waktu gue lihat lu maju, gue geleh sama lu. Dia bilang, lu kan cuma gue minta nemenin gue, gak usah pakai drama maju-maju segala. Udah gitu sampai depan saudara, saya nangis. Dia bilang, sampai pakai nangis lagi. Aduh si Andi tanya, ngapain? Dia udah malu banget lihat saya. Tapi apa sih yang terjadi di depan sana? Saya gak dengar firman loh bahkan. Tapi waktu di depan saya cuma, Tuhan, saya berdosa. Saya banyak dosa. Tahu-tahu saat itu kasih karunia Allah turun aja. Dan tiba-tiba saya tahu saya diampuni. I am loved. Katakan I am loved. Lagi I am loved. Saya disayang, saya diampuni. Semua dosa saya kayak diangkat, beres. Di situ saya baru rasa lega pertama kali, semua beban tuh diangkat. Sama ini kayak bawa ransel, bawa topi kupluk gitu loh saudara. Yang neken, nah enak aja rasanya. Lepas. Dan saat itu juga saya tahu gini, setiap saat saya mati, saya pasti masuk surga. 100%. 99 kali Pak, 100. Saya tiba-tiba beriman, percaya, dan saya tahu semua dosa diangkat. Sejak hari itu saya jatuh cinta sama Tuhan. Dan waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, saudara tahu waktu saudara merasa sadar, saudara dicintai, dan saudara jatuh cinta, semua jadi ringan. Dulu ke gereja itu berat rasanya, yang ke gereja berat katakan amin. Saudara terjebak ya, berat rasanya. Saya pernah diajak ke gereja yang nyanyi-nyanyi begini, saya telat 45 menit. Kenapa? Malas tepuk-tepuk apa sih ini? Nanti nyanyinya, kau saudaraku, kau saudariku bergandengan tangan. Enggak. Mendingan datang terakhir aja dengar firman aja. Lahir Kristen kok, lahir Kristen. Tapi sempat 100% yakin masuk neraka. Pernah ke gereja? Pernah. Sekolah minggu? Beberapa kali. Pernah main drama? Nyaris jadi Yusuf. Nyaris. Tapi waktu dicoba kurang bagus mainnya. Jadi gembala. Gitu saudara. Untung gak jadi domba. Tapi waktu 14 Oktober 1991 di situ saya mengerti apa artinya diampuni. Melayani gak usah disuruh. Senang. Cerita sama Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Gak usah dipaksa. Senang, pengen teman lain bisa rasa. Lu tahu gak? Lu tahu beda banget loh waktu Tuhan ada dalam hidup kita sama enggak. Amin. Paulus bilang ini, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan dari tubuh maut ini? Ada lembaga survei Barna meneliti ini dan ini jadi sebuah buku. Kenapa? Ternyata waktu disurvei 82, ini orang-orang yang rajin ke gereja. 82% setuju bahwa fokus kekristenan adalah berusaha keras, katakan berusaha keras. Melakukan apa yang Tuhan mau. Berusaha keras untuk jadi anak Allah.
66% setuju bahwa peraturan yang kaku dan ketat adalah bagian penting dari kehidupan dan pengajaran gereja. Kata-katanya sampai yang ngarang bilang ini, kata-katanya sengaja kita pilih begini supaya orang jelas. Menurut kamu betul begini? 65%. Akibatnya 58% atau 60% menyatakan tidak bisa memenuhi harapan Tuhan atas hidupnya. Putus asa. Saudara, hasil ini sampai dibuat buku, kenapa? Hasil ini enggak alkitabiah. Manusia berusaha keras membayar dosanya. Saudara pernah lihat orang yang berusaha membayar hutang dan tambah lama hutangnya tambah besar? Kalau kita mau coba bayar utang, bayar dosa kita dengan kekuatan kita sendiri, maka itu akan terjadi. Kenapa? Mau berbuat baik berapa kali hari ini? Berbuat dosa berapa kali hari ini? Banyak mana? Mikir gak benar? Ini belum lagi tinggal di Indonesia, dikit-dikit anak muda sekarang anjay. Dosa, maksudnya gini, tambah lama kok tambah, bukannya tambah baik kok, gue tambah terikat ya, tambah terbelenggu. Saya mau undang Caca sama Douglas bisa maju ke depan. Dari posturnya sudah beda jauh dan saya mau tanya, yang mana yang anak saya? Sorry bro, kenyataan memang pahit kadang-kadang. Yang mana yang anak saya? Caca, jelas tuh. Caca anak saya dan Douglas bukan anak saya. Mereka sama-sama berusaha membuat yang baik buat saya. Mereka tahu apa yang saya suka, sama-sama coba menyenangkan hati saya. Senang gak? Saya senang. Tapi saya mau tanya, yang setelah mereka kasih ini, yang mana yang anak saya? Dia juga bikin kopi yang sama. Dia anak saya bukan? Apapun yang diperbuat, sama mau menyamai, tetap dia anak saya. Dan Douglas bukan anak saya. Dia berusaha keras, lebih keras. Dia coba buat yang lebih daripada Caca buat. Dia bikin yang bagus, yang besar, yang berharga. Dia berusaha keras, berat sekali tadi dia bawa. Sampai ototnya keluar semua. Otot tangan, otot perut. Saya mau tanya setelah dia kasih semua perjuangan ini, yang mana anak saya? Dia udah bikin gini anak saya bukan? Apapun yang dia buat, gak bisa membuat Douglas jadi anak saya. Dalam perjalanan mereka melakukan bagian mereka. Caca jatuh. Bikin kotor. Melakukan kesalahan. Douglas sempurna. Perfect. Gak ada kurang sedikit pun. Saya mau tanya setelah ini, yang mana anak saya? Dia jatuh loh tadi. Yang mana anak saya? Douglas anak saya? Dia sempurna melakukan, berusaha keras. Tetap bukan anak saya. Ada harapan gak buat dia jadi anak saya? Bisa gak? Jadi mantu kok. Mantu. Kadang-kadang orang melayani Tuhan tuh suka ada udang di balik batu, saudara. Kamu main gini kan bukan supaya itu tujuannya kan. Dan ini sesi bukan sesi jodoh ya. Jadi bukan tentang mantu. Saya lagi nggak bicara mantu di sini, oke? Selain mantu, ada kemungkinan nggak dia jadi anak saya? Nggak ada.
Mau berusaha apapun gak ada. Sampai kapanpun, Douglas bukan anak saya. Caca anak saya. Kenapa saudara bilang Caca anak saya? Kenapa saudara bilang Caca anak saya? Karena saya yang pernah bilang sama saudara, ini anak saya. Setuju? Karena dari dulu saya bilang, kenalin anak saya Caca, karena saya bilang dia anak saya. Jadi saudara bilang, dia anak Pak Andi. Kenapa? Karena saudara percaya sama firman saya. Saudara percaya waktu saya berfirman bahwa Caca anak saya, maka saudara bilang, Caca anak. Padahal siapa tahu dia ketukar di rumah sakit. Tapi kalau saya bilang, dia anak saya. Saudara langsung bilang, dia anak Pak Andi. Nggak peduli, suster bilang apa, ketukar. Nggak peduli, orang bilang, kalau saya bilang, dia anak saya, dia anak saya. Saudara percaya itu karena saya berfirman. Kalau saudara, coba lihat firman Tuhan. Aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini, kata Paulus. Ayat berikutnya bilang nih, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bisa melepaskan kita dari semua kutuk dosa, belenggu dosa. Yesus yang bisa melepaskan, Tuhan yang bisa melepaskan. Amin. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Untuk jadi anak Allah gak bisa dibenarkan dengan melakukan semua yang tadi Douglas buat. Itu gak pernah bisa membuat dia jadi anak saya. Itu baik? Ya. Itu menyenangkan? Ya. Itu bagus? Ya. Tapi itu tidak pernah bisa membuat dia menjadi anak saya. Semua perbuatan baik kita tidak pernah bisa membuat kita menjadi anak Allah. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Tidak pernah ada hutang. Hutang itu tidak pernah bisa terbayar. Iblis selama-lamanya akan bilang, dia hambaku. Dia anakku. Dia budakku, kata iblis. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Katakan iman dalam Yesus. Lagi iman dalam Yesus. Iman bicara percaya. Iman artinya percaya. Berarti percaya sama Yesus. Percaya apa yang dia buat. Percaya apa yang dia katakan. Sama seperti saudara percaya, Caca anak saya, kata saya. Saya berfirman, Caca anak saya. Caca anak saya. Tuhan berfirman, saudara anak Allah, saudara anak Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia saja. Karena kebaikan saja kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tapi pemberian. Katakan pemberian. Lagi pemberian. Paskah ini kita merayakan selesainya karya Yesus. Sehingga gini, pemberian itu utuh diberikan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang ngerasa baik. Tidak ada yang baik sampai kamu jadi anak Allah. Kita jadi anak Allah hanya karena pemberian. Kasih karunia. Saudara mau diselamatkan, berapa banyak mau diselamatkan? Amin. Mau tahu rumus keselamatan apa? Rumus keselamatan ini, God's grace tambah percaya. Kasih karunia Allah ditambah percaya, saudara diselamatkan. Amin. Tapi Pak, kan kita perlu bertumbuh kan Pak? Oh iya, mau tahu rumus buat bertumbuh? Rumus pertumbuhan rohani adalah ini, God's grace tambah percaya. Mau bertumbuh? Kasihnya berlimpah, percaya sama kasihnya, nikmati kasihnya, pasti bertumbuh. Orang yang menikmati kasih karunia Allah gak mungkin gak bertumbuh, pasti bertumbuh. Dia menikmati Tuhan, terus waktu dia menikmati semakin lihat nih, semakin sudah menikmati kasih karunia Allah, semakin sudah mempelajari tentang Allah. Semakin saudara pengen kenal dia, semakin saudara mendekat sama dia, semakin saudara kagum sama dia, tahu-tahu saudara bertumbuh. Kamu yang dulu udah bukan kamu yang sekarang lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kan Pak, kita perlu intim sama Tuhan. Oh iya, kita perlu intim. Mau tahu rumus bisa intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan?
God's grace tambah percaya. Mau intim? Percaya sama kasih-Nya. Percaya sama firman-Nya. Percaya kalau Dia bilang Dia mencintai kita, Dia mencintai kita. Kalau Dia bilang Dia menebus kita, Dia menebus kita. Sama seperti saudara percaya kalau saya bilang Caca anak saya, Caca anak saya. Amin. Begitu ada tambahan lain, itu yang disebut legalistik. Kalau saudara tambahin lain dalam rumus tadi, maka rumus tadi grace tambah percaya, saudara tambah yang lain. Maka itu yang namanya legalistik. Atau orang juga bilang mungkin bahasanya agamawi, mirip-mirip. Apa sih legalistik? Legalistik adalah gini, fokus utama pada hukum, pada peraturan. Jadi mau jadi anak Allah lewat peraturan, lewat hukum. Legalistik adalah percaya bahwa keselamatan diperoleh lewat ketaatan pada hukum. Melakukan hukum nanti selamat. Kalau saudara mau percaya begitu nggak apa-apa juga. Cuma nanti ujung-ujung setahun lagi aja saya tanya, benar bisa taat semuanya? Anak saya tadi jatuh loh waktu bawain buah. Anak saya bikin salah loh waktu bawain buah. Saya mau nanya, gara-gara dia jatuh dia udah bukan anak saya? Waktu saudara mau melakukan yang baik sama Tuhan, terus ada kepleset sedikit. Saya mau tanya, terus Tuhan buang saudara dari anaknya? Douglas sempurna, nggak bikin dia jadi anak saya. Caca jatuh, dia tetap anak saya. Saudara yang bilang tadi, siapa yang anak saya? Tetap Caca. Halo? Legalistik adalah penekanan yang berlebihan pada detail hukum tanpa pertimbangan belas kasihan. Kita perlu taat. Disiplin rohani, melayani, melakukan perbuatan baik, hidup kudus, ya itu semua bagus, itu semua perlu. Tapi itu bukan bagian dari rumus. Itu hasil dari rumus. Beda. Rumusnya tetap grace plus percaya. Katakan grace plus percaya. Lagi grace plus percaya. Hasilnya nanti kalau saudara menikmati grace, saudara percaya, menerima, menikmati, maka akan lahir ketaatan, disiplin rohani, melayani. Semua ini lahir bukan karena peraturan, bukan karena disuruh orang. Senang aja bikin itu buat Tuhan. Pengen aja melakukan yang terus buat Tuhan. Amin. Senang aja. Senang. Melayani itu senang, bukan kewajiban. Kenapa? Cinta dasarnya. Cinta. Katakan cinta. Semua sebelah-sebelahnya cinta. Cinta. Amin. Karena waktu saudara jatuh cinta, menikmati cinta Tuhan, saudara jatuh cinta sama Tuhan. Sudahlah, ini semua udah jadi bagian kehidupan kita. Bukan bagian dari rumus, tapi hasil dari rumus. Amin. Amin. Sebaliknya, rasa gagal. Rasa bersalah, rasa tidak cukup baik, rasa mengecewakan Tuhan itu membuat percaya jadi sulit buat kita. Ini merubah rumus. Rumusnya jadi begini. God grace minus percaya. Karena saudara gini, menurut saudara gini, karya Yesus di kayu salib belum cukup buat menebus kita. Tapi kan saya harus tambah ini kan, saya harus gini kan Pak, saya harus ini dulu baru Tuhan mau terima saya kan. Minus percaya. Saudara tidak yakin bahwa karya Yesus di kayu salib cukup membayar semua dosa saudara dan saya. Alkitab bilang selesai, sudah selesai kata Tuhan Yesus. Sudah selesai artinya apa? Lunas dibayar. Peraturan agama mengajarkan kita harus berusaha jadi anak Allah. Tapi Tuhan bilang begini, Dia diutus untuk menebus mereka. Supaya kita diterima jadi anak. Bukan berusaha jadi anak Allah. Tapi Tuhan tahu kita nggak sanggup, makanya kita ditebus. Katakan ditebus. Dibeli, dibayar. Paskah tuh merayakan ini loh, bahwa saudara sudah lunas dibayar. Supaya saudara diterima jadi anak. Supaya kita diterima jadi anak. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Douglas bisa bangkit berdiri. Saya agak kesel dengan permintaan kamu tadi. Tapi saya mau tanya, saya mau bilang sama dia gini.
Kamu mau jadi anak saya, enggak perlu jadi mantu saya. Oke? Supaya kamu enggak usah jadi mantu saya, jadi gini aja sebaiknya, saya angkat kamu jadi anak saya. Bisa nih? Waktu saya terima dia jadi, gimana caranya dia jadi anak saya? Waktu saya dan Nining bersepakat bilang nih, kita anggap Douglas sebagai anak kita yuk. Kita terima Douglas sebagai anak kita yuk. Douglas jadi anak kita. Dan saya bilang sama dia memang anak kami. Saya bilang sama dia pribadi juga. Enggak cuma di drama ini. Amin. Rumah kami, dia bisa datang anytime. Kenapa? Sebab kami bersepakat ini, dia anak kami. Amin. Waktu Tuhan memutuskan, kamu kutebus jadi anak. Maka itulah satu-satunya jalan, katakan satu-satunya. Satu-satunya jalan, saudara dan saya bisa jadi anak Allah. Enggak ada jalan lain. Silakan duduk Douglas, jadi tadi tolong dihapus dari ingatanmu ya. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Enggak ada cara lain. Kita enggak mungkin sanggup berusaha. Enggak bisa sanggup membayarnya. Satu-satunya jalan adalah waktu Tuhan mau mengangkat kita. Dan lihat ini ayat bilang ini. Betapa besarnya, lihatlah, katakan lihatlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita. Wow, besar banget. Kata Yohanes. Sehingga kita disebut anak Allah. Dan memang kita anak Allah. Katakan memang saya anak Allah. Lagi memang saya anak Allah. Peraturan agama mengajarkan kita harus berbuat baik dulu untuk membayar semua dosa kita. Tapi Tuhan berfirman begini, sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan saya sudah lunas dibayar. Paskah merayakan gini, kebangkitan Yesus. 3 hari lalu kita merayakan Yesus disalib. Hari ini kita merayakan Yesus bangkit. Bicara apa? Tuhan mau bilang ini, lunas ya. Lunas ya. Anakku lunas. Lunas. Dosamu lunas. Kesalahanmu lunas. Kelemahanmu lunas. Dirimu lunas. Aku sudah selesai bayar semuanya. Kamu sekarang kembali jadi anakku. Iblis yang bilang ini punyaku sudah dibayar. Iblis cuma bilang, ya udah dibayar sih. Udah dibayar. Kalau sudah dibayar jangan coba bayar lagi. Amin. Jangan coba bayar apa yang sudah Tuhan bayar. Pertama kamu gak sanggup, terlalu besar. Yang kedua buat apa sudah dibayar, kenapa bayar? Jadi gak usah fokus membayar hutang lagi. Gak usah fokus bayar dosa lagi. Fokusnya apa dong? Fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus sama kasih karunia Allah. Fokus sama betapa baiknya Allah. Betapa luar biasanya dia. Dan fokuslah untuk hidup sebagai anak Allah. Bukan berusaha jadi anak Allah, tapi hiduplah sebagai anak. Kita sudah anak. Amin. Toel kiri kanan bilang ini, kita sudah anak. Amin. Fokusnya apa sekarang? Gak usah masa anak Caca sekarang berusaha jadi anak saya, kan bodor saudara. Amin. Caca gak usah berusaha untuk jadi anak saya. Dia tinggal fokus sama saya. Kita ngobrol heart to heart. Father and daughter quality time. Untuk dia makin mengerti saya dan dia hidup sebagai anak saya. Wow, nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Ini dia, ini Paskah, oke? Setelahnya tim boleh maju ke depan. Sebab oleh satu korban saja, katakan satu korban saja. Lagi satu korban saja. Yesus sudah mati di atas kayu salib, satu korban saja yang sempurna. Dia yang tidak berdosa sudah datang untuk saudara. Dia yang serupa dengan gambaran Allah, setara dengan Allah. Mau turun ke dunia mengambil rupa manusia. Taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Lunas membayar kita semua. Oleh satu korban saja, dia telah menyempurnakan. Katakan menyempurnakan. Lagi menyempurnakan. Sempurna, selesai. Untuk selama-lamanya, katakan untuk selama-lamanya. Lagi untuk selama-lamanya. Bukan selama kebaktian ini saja. Bukan kemarin, bukan hari ini saja. Untuk selama-lamanya. Mereka atau kita yang dimaksudnya kita yang ia kuduskan. Siapa yang sudah disempurnakan untuk selama-lamanya? Saya mau tanya, sudah disempurnakan sampai kapan? Besok jatuh kayak Caca terus gimana?
saudara masih anak Allah. Saudara selamanya anak Allah. Amin. Tuhan pengen suruh jatuh? Enggak. Belajar, jangan jatuh lagi. Tapi begini, kamu anak Allah. Caca waktu jatuh tadi pernah tanya sama dia, pernah dia meragukan, gara-gara jatuh, gue bukan anak bapak. No, dia tahu dia anak saya. Dia rasa aman kok, mau Douglas berusaha apapun dia tenang. Dia enggak merasa terancam. Kenapa? Dia tahu selamanya dia anak saya. Halo, baca lagi firmannya sama-sama sekali lagi. Sebab oleh 2, 3. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Rumusnya, grace tambah percaya. Grace tambah percaya. Semua rumus dalam hidup kita cuma grace tambah percaya. Ketaatan, perbuatan baik, kekudusan itu cuma hasil dari rumus itu. Selamat Paskah. Selamat lunas dibayar. Tuhan memberkati saudara.